Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa Asmaul Husna TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik kita diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Di antara kenikmatan yang besar yang Allah SWT berikan kepada kita yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka sebagai hamba yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syakur. Nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada beberapa tempat. Salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." Adapun makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur adalah zat yang berterima kasih atas amal yang sedikit, yang memaafkan kesalahan yang banyak, dan dia tidak mengabaikan balasan orang-orang yang berbuat baik, bahkan dia akan melipat gandakannya. Imam Al-Khattabi rahimahullah beliau berkata, Asy-Syakur adalah yang mensyukuri, yang berterima kasih ketika hanya dipatuhi sedikit saja, yang memberi kenikmatan yang banyak, yang menerima balasan terima kasih yang sedikit. Inilah makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Syakur. Kemudian doa ibadah yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Syakur, di antaranya hendaknya seseorang tidak meremehkan amal soleh, tidak merendahkan kebaikan sekecil apapun. Hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Janganlah engkau merendahkan amal soleh sekecil apapun, meskipun dengan hanya menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri, dengan wajah yang tersenyum. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikit tamrah." Selamatkanlah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Sebuah amal soleh yang kecil dalam pandangan kita, maka pahalanya akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, yang Maha berterima kasih. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang pun di antara hambanya. Bahkan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya, sesuai dengan keimanannya, dan juga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 40, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar biji zarrah, dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya dan juga akan memberikan pahala yang besar di sisinya. Selain pahala yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala Syakur, orang yang berbuat baik, dia juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun amal baiknya itu hanya sedikit. Hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada gusna syaukin 'ala at-tariq fa akhkharuhu fa syakarallahu lahu wa faghfara lahu." Ketika seseorang laki-laki berjalan di jalan, kemudian dia mendapati dahan kayu di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Maka janganlah kita menyepelekan amal soleh yang telah kita lakukan, walaupun itu hanya sedikit, walaupun amal soleh tersebut kecil. Karena bisa jadi amal soleh yang kita lakukan yang kecil itulah yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan amal soleh tersebut. Kemudian
Di antara doa ibadah yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala syakur adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka ia akan mendapatkan berbagai macam manfaat yang agung, manfaat yang besar. Di antaranya ia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Mengapa Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman? Wa kana Allahu syakiran 'alima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bersyukur dan Maha mengetahui. Selain itu, orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan termasuk ke dalam orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu hanya sedikit saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surat Saba ayat 13, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang sedikit ini, yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Para pemirsa Asmaul Husna TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun doa permohonan yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Syakur adalah sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjukinya untuk bersyukur kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berdoa dengannya, terutama ketika mereka sudah mencapai usia 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan doa ini dalam Al-Qur'an, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Ya Rabbku, berilah petunjuk kepadaku agar aku mensyukuri kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, dan agar aku berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi, dan berilah kebaikan kepadaku yang sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri kepadamu. Nama Allah Subhanahu wa taala Syakur tidak disebutkan secara khusus di dalam doa yang masyhur baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Namun nama Allah Syakur ini bisa digunakan untuk menyanjung dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Asmaul Husna TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.